Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar di SD Impres Gunung Sari, dan juga kepada anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai. Hari ini Pak Guru mau mengumpulkan kalian di sini ya bersama dengan Bapak dan Ibu gurunya. Nah, tentu kalian tadi di awal bertanya apa yang mau dilakukan hari ini, gitu ya. Nah, jadi kalian Pak Guru ajak untuk duduk bersama di dalam ruangan ini untuk berpendapat, memberikan pendapat terkait dengan apa harapan-harapan yang kalian inginkan, gitu, terkait dengan kemajuan sekolah kita. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu Guru. Hari ini saya mengajak kita semua untuk hadir di tempat ini untuk melihat, Bapak Ibu ya, untuk mereview kembali perjalanan institusi pendidikan Satuan SD Impres Gunung Sari. Nah, sebentar saya akan memaparkan Bapak Ibu visi dan misi sekolah kita itu yang sudah dibuat pada tahun 2022. Nanti kita akan melihat Bapak Ibu ya, lalu kemudian nanti ketika Bapak Ibu ingin atau ada harapan-harapan baru yang Bapak Ibu inginkan terkait dengan perubahan sekolah kita, nah, itu nanti Bapak dan Ibu Guru dipersilahkan untuk mengajukan pendapatnya. Begitu juga dengan anak-anak sekalian ya, nanti sebentar kalian bisa bisa mengungkapkan perasaannya, bisa mengungkapkan apa sih yang kalian pikirkan tentang sekolahnya gitu. Saya mau sekolah saya itu seperti ini gitu. Saya mau muridnya itu seperti ini gitu. Nanti kalian silahkan ya mengajukan pendapat. Nah, Bapak Ibu, saya akan memaparkan itu yang di layar ya Bapak Ibu. Ini adalah visi misi SD Impres Gunung Sari yang dibuat pada tahun 2022. Berarti ini sekarang 2026. Itu berarti sudah berapa tahun ya? 4 tahun ya Bapak Ibu ya? 4 tahun. Nah, jadi ini visi misinya. Visi misi sebenarnya ada dalam slide ini, tetapi saya akan memaparkannya ini Bapak Ibu sudah langsung berbasis digital ya. Saya mengambil ini dari notebook, jadi saya membuat notebook langsung. Jadi ini Bapak Ibu ya, visi misi SD Impres Gunung Sari. Secara spesifik mungkin saya akan tunjukkan yang ini. Ini Bapak Ibu ya. Jadi visi SD Impres Gunung Sari, terwujudnya profil pelajar Pancasila yang beriman, cerdas, terampil, inovatif, mandiri, gotong royong, berwawasan global dalam memasuki era pembelajaran abad 21. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dulu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita menggunakan visi yang ini, itu, kalau menurut Bapak Ibu, apakah kira-kira masih relevan enggak? Gitu. Tolong nanti Bapak Ibu cek kalimatnya gitu ya. Di situ kalau saya melihat masih ada profil pelajar Pancasila gitu. Nah, sementara sekarang kita kan sudah beradaptasi Bapak Ibu ya. Sudah ada perubahan ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Profil pelajar Pancasila itu sudah berubah menjadi apa sekarang? Bisa lebih di ini lagi spesifiknya. Kalau kemarin kan profil pelajar Pancasila. Sekarang yang digunakan itu apa? Iya, betul sekali ya. Terima kasih Bu Darmi ya. Jadi sekarang itu berarti 8 dimensi kelulusan gitu. Nah, berarti kalau menurut Bapak Ibu, kalimat visi kita itu perlu direvisi kalimatnya atau diubah secara keseluruhan gitu. Nah, tetapi sebelum itu Bapak Ibu, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua ya. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, apa sih harapan yang paling
yang paling Bapak Ibu inginkan terkait dengan sekolah kita? Apa yang menurut Bapak Ibu inginkan? Harapan Bapak Ibu itu SD Impres Gunung Sari itu nantinya itu seperti apa gitu? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu apa harapan terbesarnya gitu? Ada yang bisa memberikan ini pendapat? Saya persilahkan. Kalau menurut Dewi, kira-kira bagaimana, Wi? Harapannya untuk SD Impres Gunung Sari, guru, peserta didik semuanya yang pasti saling menghargai, kreatif, mandiri, tolong menolong. Dan yang pastinya mengembangkan pembelajaran yang baik sesuai yang sudah ada. Iya, terima kasih ya. Iya, jadi itu harapan dari Ibu Dewi ya. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi, ada gotong royong tadi Wi, ya. Berarti ada di situ ya, Wi, ya. Inovatif kalau menurut Dewi, kira-kira Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi harapannya seperti itu. Apakah harapan kita itu kita harus memiliki inovasi, inovatif gitu, agar supaya kualitas pembelajaran kita itu bisa berkembang gitu ya. Iya, baik. Kalau menurut Ibu Eti, kira-kira kalau kalimat visi kita itu apakah dirubah kalimatnya atau dirubah kalimat secara keseluruhan maksudnya ya? Atau mungkin kalau menurut Bu Eti kira-kira bagian mana yang perlu direvisi gitu? Kalau menurut saya itu tinggal menambahkan lagi yang itu kan sudah ada yang termasuk dalam 8 standar. Perlu kita tambahkan lagi sedikit itu kalimatnya. Iya. Ya. Di situ kan dari 8 standar itu kayaknya belum termasuk di situ semua. Iya, betul Kan? sekali. Berarti tinggal Iya. menambah kita yang 8 standar itu. Iya, baik, terima kasih Bu Eti ya. Jadi menurut Bu Eti berarti ada bagian kalimat yang kita rubah, kita menyesuaikan dengan yang disebutkan oleh Bu Darmi tadi ya, 8 dimensi belajar Pancasila, 8 dimensi kelulusan gitu ya. Nah, jadi berarti nanti Bapak Ibu kita akan merumuskan bersama gitu ya. Kita akan merumuskan bersama kalimat visinya gitu. Tetapi yang perlu Bapak Ibu dan saya dan juga nanti anak-anak bahwasannya ketika visi itu kita akan rumuskan, kita itu berangkat dari sebuah pertanyaan gitu. Sebuah pertanyaan besar gitu. Pertanyaannya bagaimana gitu ya? Pertanyaannya bagaimana SD Impres Gunung Sari ini bisa menjadi sekolah yang kita dambakan, kita idamkan gitu. Jadi kalau visi itu kan berarti dia itu semacam impian Bapak Ibu ya. Impian kita itu nanti SD Impres Gunung Sari itu menjadi sekolah yang seperti apa sih gitu. Jadi tidak mengapa Bapak Ibu, kita bermimpi saja sekarang gitu. Harapan kita, murid-murid kita itu nanti bagaimana masa depannya. Lalu kemudian sekolah kita ini menjadi sekolah yang seperti apa. Nah, jadi berangkat dari situ gitu Bapak Ibu ya. Jadi berangkat dari pertanyaan itu. Nah, sekarang Pak Guru mau ke anak-anak ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau menurut kalian itu kira-kira apa sih harapan terbesar kalian itu untuk sekolah kita gitu? Kamu mau ingin sekolah kita itu adalah sekolah yang seperti apa gitu? Ayo, siapa yang bisa? Nggak usah ini terlalu rumit kalimatnya. Apa saja yang terbersit di pikiran kalian itu silakan itu saja yang diungkapkan. Kalau menurut Sandi, kira-kira Sandi pengennya sekolah kita itu sekolah yang seperti apa? Sekolah yang apa ya? Iya, sekolah kita itu pengennya yang seperti apa? Seperti apa ya? Nah, kalau Farah pengennya sekolah kita itu yang bagaimana itu? Maunya Farah itu sekolah kita itu yang begini gitu. Yang apa ya?
yang apa ya, yang gimana ya, yang bersih begitu. Iya, bersih ya. Kalau Safan sekolahnya pengennya yang bagaimana? Ya, pegang aja mic-nya nih. Ya. Kalau Safan dekatkan di mulutnya. Pengennya yang seperti apa? Ya, coba Rizka, kasih sama Rizka. Kalau menurut Rizka, pengen sekolahnya yang seperti apa? Pengen Muridnya yang bagaimana, Saling. gurunya yang seperti apa gitu. saling menghormati, Mhm. menghargai. Terus Kalau gurunya, pengennya Rizka, gurunya bagaimana? pengennya Ya, pengennya coba itu yang kamu pikir tadi itu. Pengennya bagaimana gurunya? Apa gurunya harus galak, gurunya harus bagaimana gitu? Gurunya harus, ya bagaimana kalau menurut Rizka? Ya coba kalau Fatin, ayo silakan Tin. Kalau Fatin bagaimana? Fatin itu pengennya sekolah kita itu bagaimana kalau menurut Fatin? yang tertib, Pak. Iya, tertib. Dengan peraturan. Iya. Terus ada lagi? Ya, kalau Sada, silakan Sada. Sada pengen sekolahnya yang seperti apa? Sada, seperti apa? Pengen sekolahnya? Iya, udah sini ya. Ya, jadi dari harapan kalian tadi ya, ada di situ pengen sekolahnya bersih, saling menghormati, saling menghargai, gitu ya. Itu harapan kalian yang jujur ya. Mungkin ada harapan-harapan yang lain, hanya saja mungkin sepertinya kalian masih mengalami kesulitan ya untuk mengungkapkan itu. Tetapi harapan yang paling bisa kita tangkap hari ini ya, dari Bapak dan Ibu guru tadi baru Dewi sama Bu Eti ya. Saya mau pengen dulu dengar dari Ibu Turisa. Silakan Bu Turisa. Kalau Bu Turisa harapannya itu seperti apa? Silakan. Harapan terbesar Ibu Turisa untuk sekolah kita itu apa? Silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dari saya untuk SD Impres Gunung Sari, sekolahnya lebih disiplin, tertib, bersih, rapih, aman, dan nyaman. Iya. Hanya itu Itu aja. ya harapan Makasih. yang terbesar ya. Iya. Kalau Bu Darmi, apa harapan terbesarnya Bu Darmi untuk sekolah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan ke depannya saya ingin sekolah ini menjadi lebih baik lagi dari disiplinnya, sopannya, kemudian kebersihan lingkungannya, dan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah modern sekarang ya, agar anak-anak lebih paham mengenai teknologi. Oke, terima kasih Pak Ngadi. Kalau menurut Pak Ngadi, apa harapan terbesar Bapak untuk sekolah kita Pak ya? Silakan Terima Pak. kasih. Selain semua yang disampaikan oleh teman-teman, saya hanya ingin menambahkan bahwa sekolah kita ini saya menginginkan bisa menciptakan lulusan-lulusan yang berakhlak mulia, berbudi pekerti tinggi. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, harapan terbesar dari Pak Ngadi bahwasannya lulusan dari SD Impres Gunung Sari ini adalah murid atau siswa yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu harapan terbesar kita ya. Hari ini kita sudah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ada harapan-harapan besar, meskipun ada harapan yang mungkin masih tersembunyi, gitu. Tetapi saya yakin
bahwa harapan kita bersama hari ini bahwasannya sekolah kita itu akan menjadi sekolah yang unggul. Artinya begini Bapak Ibu ya, bukan berarti kita unggul itu berarti kita menjadi sekolah yang luar biasa, yang wah, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan konteks ya, konteks sekolah kita yang berada di Desa Gunung Sari ini menjadi sekolah paling tidak ini adalah sebuah institusi pendidikan di mana murid atau anak-anak itu dapat mengenyam pendidikan di sekolah ini, dan nantinya harapan kita di masa yang akan datang Bapak Bu ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun kemudian itu akan ada individu-individu baru yang tinggal di Desa Gunung Sari, mungkin juga yang tinggal di tempat yang lain gitu, tetapi mereka itu berasal atau berangkat dari sini gitu. Jadi mereka memulainya dari sini dan meraih harapan dan masa depan mereka itu entah di mana. Tetapi paling tidak mereka adalah menjadi manusia-manusia atau individu-individu yang unggul gitu. Jadi Bapak Ibu, ini visi yang di tahun 2022. Nah, berarti sekarang pertanyaannya begini. Apakah visi dan misi kita ini kita akan rubah secara menyeluruh atau nanti kita akan buatkan kembali kalimat visinya, gitu ya? Jadi kita akan membuat kalimat visi kembali untuk menambahkan, karena di situ yang ada adalah profil pelajar Pancasila. Berarti kita akan arahkan ke 8 dimensi kelulusan, gitu. Seperti itu. Jadi kalian juga seperti itu keinginannya, sekolahnya itu menjadi sekolah yang juga diharapkan oleh guru-guru kalian ya, karena kita menjadi bagian dari warga SD Impres Gunung Sari. Maka semua kita yang ada di lingkup satuan pendidikan itu punya harapan yang sama. Harapannya apa? Ya seperti tadi yang kalian sudah ucapkan tadi. Itu meskipun masih ada terbersit harapan yang masih tersembunyi, tetapi harapan yang tersembunyi itu justru yang menjadi harapan yang sesungguhnya sebenarnya. Hanya saja mungkin kalian tadi belum bisa mengungkapkan secara keseluruhan ya, tetapi pengen sebenarnya mau mengungkapkannya itu. Gitu. Oke, jadi dikat aja dulu.